Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setionjuri dari Agribisnis C 2017 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku dari Milan Kuber yang berjudul Manajemen Consulting. Namun tidak secara keseluruhan saya akan mereviewnya, melainkan hanya pada satu chapter yang berjudul Berkonsultasi dalam Transformasi Perusahaan. Nah, pada chapter kali ini akan dijelaskan bagaimana cara seorang konsultan untuk mempersiapkan langkah-langkah transformasi yang akan dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan tersebut telah dihadapkan pada satu kondisi yang dimana harus melakukan perubahan-perubahan, baik itu dalam perubahan di dalam internal perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah konseling. Nah, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi yaitu perubahan struktur menjadi struktur lainnya. Nah, pada era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi yang semakin modern, kemudian ekonomi sangat maju, tentunya hal tersebut berdampak pada perusahaan-perusahaan. Nah, untuk menghadapi perubahan seperti ini, beberapa perubahan dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga mereka tetap berdiri dengan baik, untuk menjaga mereka agar tetap berkembang. Nah, kemudian seperti perusahaan-perusahaan yang ada seperti sekarang ini yang telah dibangun, yang telah berdiri sejak dulu, seperti BMW maupun Ford, mereka telah menjalankan transformasi dengan baik, yaitu yang mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Kemudian, apa itu transformasi organisasi? Transformasi organisasi atau perusahaan memiliki banyak bentuk seperti pembalikan, revitalisasi, merger, akuisisi, dan alih-daya, dan lain-lain. Transformasi juga dapat mencakup perampingan atau rekayasa ulang, tetapi itu sendiri merupakan konsep yang lebih luas dan lebih eksklusif. Tujuan dasar dari transformasi ialah pada dasarnya yaitu secara fundamental mengubah cara menjalankan bisnis atau perusahaan untuk mengatasi suatu kebiasaan yang baru dari lingkungan yang lebih kompleks. Kemudian transformasi dapat dibedah menjadi 3 tahap. Yang pertama restrukturisasi, kedua revitalisasi, dan pembaruan. Yang pertama restrukturisasi, restruktur. Nah, dari kalimat ini kita sudah mengetahui yaitu menyusun kembali struktur yang ada dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua revitalisasi. Revitalisasi adalah peningkatan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Kemudian tahap terakhir ialah pembaruan. Nah, sebagai seorang konsultan tentunya kita harus paham betul bagaimana apa saja yang akan dilakukan apabila suatu perusahaan ingin melakukan pembaruan atau transformasi. Sebagai seorang konsultan yang membantu transformasi perusahaan, seharusnya yang pertama dilakukan ialah mengidentifikasi
beberapa alasan penting perusahaan tersebut melakukan restrukturisasi dan membenarkan upaya yang tidak akan kecil dan di mana para manajer dan karyawan akan menghadapi banyak keputusan yang sulit. Nah, dalam situasi ini, konsultan manajemen biasanya membantu klien untuk menangani dua masalah utama secara bersamaan. Yang pertama, mempersiapkan organisasi untuk transformasi, dan yang kedua, mengidentifikasi dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. Resistensi ini datang dari dalam maupun luar. Nah, misalnya pada internal, yaitu tentunya dampak buruk. Salah satu dampak dari transformasi ialah profitabilitas yang turun awalnya. Nah, tentunya ini akan menghadapi pro kontra dari para pelaku di dalam perusahaan tersebut. Kemudian langkah persiapan, konsultan harus memulai dengan menilai apakah organisasi pada umumnya tahan atau peka terhadap perubahan. Pada titik tertentu, tekanan untuk perubahan tersebut menjadi terlalu besar dan bisa saja akan menghalangi proses untuk transformasi. Kemudian sebagai seorang konsultan, dalam menilai kesiapan organisasi untuk transformasi, beberapa pertanyaan kunci harus dijawab. Nah, salah satu contoh pertanyaan, apakah perubahan itu jelas atau bersifat atau sementara atau nyata. Nah, tentunya seorang konsultan harus memiliki pandangan ke depan, harus memiliki persiapan yang matang agar semua tindakan atau semua yang disarankan kepada perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua itu mengatasi resistensi. Nah, untuk mengatasi penolakan dari perubahan tersebut, konsultan manajemen harus memulai dengan menciptakan ketidaknyamanan dari situasi yang berlaku sekarang ini, berlaku sebelum adanya kemudian mengubah pola pikir dari para pelaku perusahaan untuk melakukan pembaruan. Nah, langkah selanjutnya adalah menciptakan harapan untuk sesuatu yang lebih baik dengan visi misi yang jelas untuk tujuan yang jelas yang harus dimiliki oleh seorang konsultan. Nah, kemudian strategi dan proses transformasi. Transformasi organisasi bisa berjalan lambat, bertahap, evolusioner, dan berorientasi pada orang atau menyeluruh. Nah, strategi transformasi dan peran konsultan adalah untuk memfasilitasi proses dan menjadi sumber daya. Walaupun konsultan datang dengan nilai-nilai tertentu tentang apa yang membuat organisasi manusia menjadi efektif, mereka tidak boleh merekomendasikan program di seluruh perusahaan, di mana manajemen puncak harus mengimplementasikan ide-ide mereka. Mereka harus lebih mengandalkan stimulasi dan mendukung proses penemuan dan pembelajaran. Jika kepercayaan dan nilai-nilai perlu diubah, jika perubahan muncul dari partisipasi karyawan dan dalam menyelesaikan masalah, dan jika tujuan perubahan adalah untuk menciptakan organisasi pembelajaran, maka perusahaan konsultan besar yang memberikan solusi yang dikemas secara tidak akan selalu berhasil. Konsultan proses yang tidak datang dengan solusi prefabrikasi dapat memimpin manajer dan karyawan lainnya.
Nah, ketika berhadapan dengan perubahan besar-besaran dan radikal dalam lingkungan yang bergejolak, konsultan dapat membantu untuk menempatkan elemen-elemen kunci berikut. Yang pertama, memecahkan pola untuk membebaskan sistem dari struktur, proses, atau fungsi yang tidak lagi efektif atau berguna, untuk menghilangkan pola perilaku yang disfungsional, untuk memungkinkan pembelajaran baru dan opsi yang baru. Kemudian bereksperimen untuk menghasilkan pola-pola baru yang lebih cocok untuk lingkungan saat ini, dengan memberikan arahan, menghasilkan komitmen, memperkuat ikatan, dan menumpuk dukungan. Visioning untuk memilih perspektif baru di mana sistem dapat ditata ulang untuk menghasilkan keberpihakan, menumbuhkan rasa saling percaya, dan mendorong komitmen. Bonding dan attunement untuk menyelaraskan anggota untuk menggerakkan sistem menuju cara-cara baru dalam melakukan, berpikir, dan belajar. Ini bisa menghasilkan lebih banyak pilihan dan pilihan, memberikan fleksibilitas, dan mendorong keterbukaan. Kemudian visi dan strategi bersama untuk transformasi. Ini harus menetapkan persyaratan bisnis mengurangi hasil yang diharapkan. Kemudian tim pemecahan untuk mengelola proses transformasi. Kemudian membentuk pemberdayaan manajer lini dan staf untuk membuat perubahan proses yang mendorong pengambilan keputusan ke tingkat manajerial terendah. Nah, saya rasa cukup sekian yang dapat review dari buku kita pada chapter ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.